Namun di sisi lain, sektor ini bersama sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta sektor perdagangan besar dan penyelenggaraan reparasi mobil dan motor adalah sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Oleh karena itu, RUPM berupaya mendukung 4 tahapan arah tujuan pembangunan dalam transformasi ekonomi RPJPN 2025-2045, yaitu meningkatkan kembali kontribusi industri pengolahan terhadap PDB Indonesia melalui realisasi penyerapan penanaman modal, baik itu domestik maupun asing. Hal serupa juga ditunjukkan pada persentase produktivitas yang relatif rendah, serta indeks GFP. Ini mungkin kami nanti akan tambahkan kepanjangannya ya, total factor factor productivity, dengan tren menurun dari tahun 2012 dan mengalami stagnasi pada periode tahun 2021 sampai 2023 seperti pada grafik 6. Atau mungkin langsung ditambahkan sedikit sebelum TFP itu ditambahin kepanjangannya, total factor productivity. Kalau setahu saya belum cantumkan sebelum. Ya, dalam kurung TFP. Itu perlu garis miring ya kalau kata asing nih, Mbak Laili. Total factor productivity, ya, mungkin dibikin italics. Jadi di grafis tampak fluktuasinya Bapak Ibu, jadi ada tren menurun dari tahun 2012 sampai 2020 puncaknya, jadi sangat rendah, kemudian kembali meningkat walaupun belum terlalu menggembirakan seperti halnya di tahun 2012 lalu. Mungkin sampai sini dulu, Bapak Ibu ada masukan dahulu? Silakan. Oke, kita lanjut saja ya. Boleh dari chat maupun raise hand ya Bapak Ibu ya. Kemudian realisasi penanaman modal masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, diikuti dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan khususnya infrastruktur yang semakin besar. Kondisi tersebut menuntut percepatan transformasi ekonomi menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi kata-kata ini juga pada dasarnya sudah ada juga di RPJPN, Bapak Ibu. Kemudian beberapa faktor menjadi pertimbangan penting penanam modal dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Antara lain, stabilitas ekonomi dan politik. Indonesia telah menunjukkan stabilitas ekonomi dan politik yang relatif baik sehingga menarik minat penanam modal asing dan domestik. Ini juga terbukti dari angka PMA-PMDN yang tadi disampaikan di awal. Kemudian kesempatan yang terbuka oleh kebijakan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi. Kebijakan pemerintah Indonesia mendorong hilirisasi dan diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mengurangi ketergantungan pada komoditas primer, membuka kesempatan untuk penanaman modal di Indonesia. Ketersediaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan bandara telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik. Kemudian reformasi regulasi dan perizinan, pemerintah telah melakukan reformasi regulasi dan perizinan untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha dan menarik penanaman modal sebagai bentuk perbaikan tata kelola dalam mendukung iklim investasi. Lanjut ke bawah, tenaga kerja. Indonesia memiliki populasi yang besar dan tingkat upah yang relatif kompetitif bagi penanam modal, namun masih perlu meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Dan poin ke-6 yang tadi sudah mendapatkan masukan juga dari Pak Rizky, kerjasama internasional. Indonesia telah meningkatkan kerjasama internasional untuk menarik penanaman modal melalui berbagai perjanjian penanaman modal internasional. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menyusun RUPM tahun 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan strategis penanaman modal jangka panjang yang tidak hanya menjadi acuan penyelenggaraan penanaman modal di tingkat nasional dan daerah, tetapi juga memperkuat kepastian hukum, menyempurnakan substansi perencanaan, serta menyesuaikan kebijakan penanaman modal dengan dinamika transformasi ekonomi
dengan mempertimbangkan transformasi sosial dan tata kelola menuju Indonesia Emas 2045. Ada masukan dahulu sebelum kita masuk ke subbab 1.3? Monggo, baik yang offline maupun online. Lanjut saja Bapak Ibu, nah waktu juga tidak lama lagi. Proyeksi masa depan, perubahan struktural secara eksternal seperti kemajuan teknologi digital, pembangunan berkelanjutan, geopolitik akan berdampak positif atau negatif pada penanaman modal di Indonesia. Sehingga diperlukan arah perencanaan penanaman modal jangka panjang yang terintegrasi, konsisten, dan adaptif. Perencanaan tersebut untuk memastikan bahwa penanaman modal nasional selaras dengan arah pembangunan nasional melalui RPJPN 2025-2045. Berdasarkan RPJPN, ada beberapa target, jadi pemerintah menetapkan target pertumbuhan PMTB sebesar 6,8% per tahun, di mana perhitungan target PMTB di akhir tahap pertama transformasi ekonomi atau 2029 adalah sebesar 5.471 triliun. Pada akhir tahap kedua, 2023, maaf, 2000, oh iya, pada akhir tahap kedua 2034 adalah sebesar 7.602 triliun. Pada akhir tahap ketiga 2039 sebesar 10.563 triliun dan pada akhir tahap keempat 2045 Indonesia Emas itu sebesar 15.675 triliun. Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah menyusun RUPM 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan strategis penanaman modal jangka panjang yang tidak hanya menjadi acuan penyelenggaraan penanaman modal di tingkat nasional dan daerah, tetapi juga memperkuat kepastian hukum, menyempurnakan substansi perencanaan, serta menyesuaikan kebijakan penanaman modal dengan dinamika transformasi ekonomi dengan mempertimbangkan transformasi sosial dan tata kelola menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin ada masukan dahulu, Bapak Ibu. Ada masukan dulu, Bapak Ibu? Oh, belum ada, kita lanjut lagi. Sedikit lagi untuk bab 1. Jadi maksud dan tujuan, maksudnya RUPM 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan strategis nasional yang memberikan kerangka kebijakan penanaman modal Indonesia dalam jangka panjang. RUPM disusun untuk memastikan penyelenggaraan penanaman modal berlangsung secara terarah, terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN 2025-2045 dan visi Indonesia Emas 2045. RUPM juga dimaksudkan sebagai instrumen penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan penanaman modal, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan atau daerah, serta pelaku usaha dapat berjalan selaras dan saling mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Lanjut dulu ke tujuan. Saya ke bawah sedikit. Tujuannya, seperti sudah disampaikan juga tadi di slide, yang pertama adalah merumuskan kebijakan penanaman modal nasional jangka panjang yang mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan target Indonesia sebagai negara maju. Ini ada targetnya di akhir fase terakhir di RPJPN. Kemudian, mendorong percepatan transformasi ekonomi nasional melalui penanaman modal yang produktif, bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan. Menjadi rujukan perencanaan kebijakan bagi kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanaman modal. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penanaman modal dalam menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, serta memperluas basis ekspor dan substitusi impor. Mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi wilayah melalui pengembangan potensi keunggulan daerah yang terintegrasi dalam kerangka pembangunan nasional, memastikan penyelenggaraan penanaman modal selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial, dan meningkatkan kepastian dan daya tarik penanaman modal baik bagi penanam modal dalam negeri atau investor PNBM maupun investor asing melalui kebijakan penanaman modal yang jelas, transparan, dan konsisten. Saya lanjut sedikit. Dengan maksud dan tujuan tersebut, RUPM tahun 2025-2045 menjadi landasan substantif bagi penyusunan kebijakan penanaman modal jangka panjang di tingkat nasional dan daerah, serta menjadi referensi strategis dalam pengambilan keputusan penanaman modal di Indonesia. Mungkin sampai sini ada masukan dulu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu supaya lebih efisien juga waktunya, silakan saja langsung kami buka saja sesi diskusinya, seperti mungkin halnya tadi yang Pak Rizky langsung masuk di bagian kebijakan penanaman modal internasional gitu ya, contohnya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk seluruh substansi yang ada di lampiran ini, misalnya ada masukan, per bab jadinya, ya. Oke, kami batasi untuk bab 1 dahulu. Nanti di sesi berikutnya kami berikan kesempatan untuk masukan atau mungkin pertanyaan juga terkait bab 2. Silakan Bapak Ibu untuk bab 1 terlebih dahulu. Izin Pak Deputi Fadir, mungkin kalau boleh Silakan, sangat boleh. bab 5 yang fokus penanaman modal dan faktor pengungkit. Bab 5 ya, Iya. Bu. Sebentar kami buka dulu bab 5. Coba operator cek bab 5. Nasrot. Langsung search saja, mulai dari halaman 24. Bab 4. Yang bagian fokus. Iya. Ya, silakan Bu. Yang bagian apanya? Izin untuk yang koridor wilayah itu berarti mengambilnya langsung dari RPJPN ya Pak ya. Berarti langsung diambil seluruhnya dari RPJPN, cuma yang di halaman 27 di fokus penanaman modal, fokus utama, yaitu penanaman modal bernilai tambah. Di situ kelompok sektor investasi prioritas strategi nasional, fokus ini adalah industri hilirisasi sumber daya alam strategis. Izin Pak, kami dari hilirisasi. Bentar Mbak, ini yang halamannya sudah sesuai belum itu layar? Mundur ya. Di halaman 27. Ini 27 ke bawah. Bawah ya Mbak Astrid. Iya. Saya sih 27. Sini.
berarti masih ke bawah lagi. Nah, itu. Fokus penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada 6 fokus utama. Nah, turun lagi. Yang pertama adalah penanaman modal bernilai tambah. Kemudian kelompok sektornya paragraf 2, industri hilirisasi sumber daya alam strategis. Izin kalau boleh menyampaikan, ini dari kelompok sektor ini memang ada kata-kata kelompok sektor ini termasuk namun tidak terbatas pada. Artinya itu boleh lebih luas daripada ini. Ya. Cuma kalau boleh kami kasih masukan, izin Pak Deputi, Pak Direktur, kami dari hilirisasi investasi strategis sudah punya roadmap yang tahun ini juga akan kami jadikan Paperpres, dan komoditas-komoditas itu juga sudah tercantum. Artinya kalau bisa disesuaikan komoditas-komoditas hilirisasinya ini dengan yang sudah kami cantumkan di dalam roadmap. Seperti kayak kami lihat ini hilirisasi komoditas pertanian itu ada kacang tanah dan cabai itu tidak masuk di roadmap kami, jadi sebaiknya di drop. Dan jadi sebaiknya disesuaikan dengan apa yang sudah ada di roadmap. Jadi bisa ditambahkan kalimat mengacu pada peta jalan hilirisasi investasi strategis. Ditambahkan aja dulu nggak apa-apa. Jadi kasih catatan, tambahkan di situ. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Astrid tadi, usulannya kan karena yang kacang tanah dan yang cabai itu tidak termasuk dalam industri roadmap-nya mereka. Nggak apa-apa. Jadi nanti ini dikasih catatan dulu, nanti kita baru putuskan. Kalau boleh wording, izin Pak, kelompok sektor komoditas ini dapat mengacu pada yang atasnya ya. 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 Kelompok sektor. Jangan diubah di situnya. Ditambah. Dikasih catatan dulu aja. Langsung didikte aja Mbak. Kelompok sektor ini mengacu pada peta jalan hilirisasi investasi strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Nanti kelompok sektornya itu juga huruf A sampai dengan huruf G-nya minta tolong disesuaikan juga, Pak. Mungkin tolong dikirim di kolom chat untuk huruf A sampai huruf G-nya agar bisa kami masukkan ke dalam catatan. Akan buat masukan tertulis siap putih. Ya, baik. Yang diinginkan oleh Pak Deputi. Yes. Isinya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Mbak Astrid. Silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh masuk langsung bab lain juga, saya pikir nggak apa-apa. Oh, dari Sam. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adit. Maaf, saya tadi lupa memperkenalkan diri. Saya Aya, stafnya Bu Astrid di Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi. Menyambung input dari Bu Astrid, di sini kan untuk yang hilirisasi ini tadi dialokasikan di koridor ekonomi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya. Hanya saja kami di hilirisasi sebenarnya tidak ada spesifik untuk menyebutkan atau membatasi pada pulau-pulau tersebut. Pertanyaan saya, apakah nanti akan ada konsekuensi apabila pengembangan hilir itu ada di luar pulau yang sudah di-mention ini? Karena sebagai contoh saja, untuk ekosistem baterai EV itu, salah satunya itu untuk industri semi hilir seperti perkusor dan katoda itu ada di Maluku Utara. Dan untuk baterai sel itu dibangunnya di Jawa Barat atau di Kabupaten Karawang gitu. Mohon konfirmasinya. Baik, kalau misalnya kalimatnya ini pakai antara lain itu kurang ya. Artinya kalau yang di atas kan sebetulnya untuk kalau yang di atas yang tidak terbatas pada itu kan katakanlah itu untuk komoditasnya gitu ya. Nah, untuk yang wilayah koridornya itu, sebetulnya kita sudah menuliskan antara lain gitu. Tapi apakah itu menurut teman-teman kira-kira cukup nggak gitu? Kalau misalnya dirasa
tidak kuat, nggak apa-apa, nanti kita catat saja, kita catat bahwa ada Maluku Utara gitu ya, yang harus dimasukkan ke dalam kelompok ini. Itu sih bukan masukan, pertimbangan kami. Tapi kalau misalnya teman-teman HIS mengatakan harus bunyi, ya kita bunyikan. Tapi kalau misalnya cukup dengan kalimat antara lain ini tadi sudah cukup, ya kita cukup di sini. Gimana kalau teman-teman HIS? Mbak Izin Astrid, Pak ada, Deputi. ya silakan Mbak. Mbak, ya, makasih. Kalau saya sih melihatnya karena memang wilayah-wilayah ini, terutama di halaman 25 di matriks, itu memang sudah ditetapkan ya Pak, di RPJPN. Cuma mungkin Mbak Aya tadi menanyakan bagaimana konsekuensinya apabila ini tidak tercapai di koridor yang diharapkan, tetapi justru tercapai di luar koridor yang diharapkan. Seperti itu sih. Ya, terima kasih Mbak Aya dan Mbak Astrid. Jadi kalau pemahaman kami yang memang tercantum di RPJPN kan memang ini kita harus sinergi dengan isi di RPJPN ya Bapak Ibu ya. Jadi memang itu yang kami cantumkan di RUPM. Tapi misalnya contohnya tadi ada tambahan gitu ya di koridor ekonominya Maluku, ada tambahan nih dari sisi tadi yang Mbak Aya sampaikan. Menurut kami itu merupakan capaian tambahan. Tapi memang diharapkannya yang di koridor tersebut tidak meninggalkan yang sudah diarahkan oleh RPJPN. Kecuali nanti ada evaluasi terhadap RPJPN, menggariskan yang lain, mungkin di periode RPJMN berikutnya gitu ya. Nah itu baru kita ada penyesuaian. Gitu. Jadi kalau saya menangkapnya seperti itu nanti capaiannya. Jadi misalnya itu di luar yang digariskan di RPJPN itu dianggap sebagai capaian atau realisasi tambahan. Tapi memang yang diarahkan di RPJPN, diarahkan di masing-masing koridor itu juga dicapai. Begitu dalam 20 tahun ke depan. Cara membacanya sih kira-kira seperti itu, Mbak Astrid dan Mbak Aya. Ya, silakan dari Biro Perencanaan Perhubungan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Deputi, Pak Direktur. Izin mengusulkan yang bab 5, yang poin 5 Pak, terkait infrastruktur, konektivitas, dan logistik strategis. Ini hanya untuk memastikan, memperjelas Pak. Jadi Baik Pak, sebentar yang kami poin cek B-nya dulu Pak itu, ya. Kami ya, cek dulu di baik. layar Zoom-nya biar sesuai. Halaman berapa Pak kalau boleh? Halaman 30 30 Pak. Halaman 30. Ke atas. Ya, berarti udah turun ya nih. Jadi Ke turun atas ke bawah lagi sedikit. Pak. Oh malah ke bawah bukan ke atas. Ini kayak halaman 31 tadi. Oh ini. Ke bawah lagi terus ya. Yang poin D Pak. Jadi setelah transportasi massal perkotaan dan antar wilayah, mungkin untuk memperjelas Pak. Jadi kan di kami kan ada transportasi moda darat dan perkereta-apian Pak. Jadi nanti setelah antar wilayah dibuka kurung, darat dan perkereta-apian baru tutup kurung Pak. Usul dari kami. Kemudian untuk yang koridor ekonomi yang bawah itu rasanya ini untuk seluruh koridor ya Pak, bukan hanya Kalimantan. Sebentar. Koridor ekonomi yang bagian ini Pak maksudnya. Ya, bawah Pak. Hmm. Nah ini pengertiannya Antara lain Kalimantan sih dulu, Pak kami tulis. Dan seluruh koridor ekonomi. Atau dia tulis saja ya. atau dibikin satu kalimat ya, seluruh koridor ekonomi ya Pak. Iya, iya.
Ya Pak, kami strike dulu aja dulu ya Pak ya, koridor ekonomi Ya, siap. Kalimantan dan Baik, tentunya di hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak Direktur. Izin Pak Jadi Direktur. antara lainnya juga di strike dulu. Oke, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya pikir karena waktunya terbatas juga boleh sih langsung saja, tidak harus bab satu saja. Mungkin ada masukan yang dari bab lain. Silakan dari Danantara Pak Beko. Ini bertanya salah satu inisiatif di kami itu Pak ada untuk komunitas ayam Pak. Nah, itu Maaf Pak Beko, suaranya putus-putus Pak. oke. Sebentar. Pak, mohon izin. Salah satu inisiatif dari Danantara itu adalah untuk komoditas ayam, Pak, hilirisasi ayam. Nah, ini itu saya belum lihat masuk di sini, Pak. Itu apakah memang tidak masuk di dalam konsep penanaman modal atau gimana ya, Pak ya? Hilirisasi ayam Pak. Mbak Iya, Sri, betul. Boleh Ya, dibuka jadi kemarin kan di, salah satu di proyek apa? hilirisasi yang oleh Ya, di Pak bagian Presiden juga. hilirisasi coba. Mohon Ya. dibuka dulu di layar. Yang bagian hilirisasi tadi. Terus. Ini maksudnya di bagian fokus ya Pak? Halaman Betul. 27 kalau nggak salah. Nah ini, iya. Yang ini Pak? Iya. Iya, oke. Iya. Izin Pak Deputi, Pak Silakan, Direktur, Mbak. Bapak Ibu. Di hilirisasi investasi strategis itu kami membuat roadmap itu mengacu kepada 8 sektor. Migas, minyak bumi dan gas bumi, minerba, mineral batu bara, kemudian perikanan dan kelautan, dan satu lagi perkebunan dan kehutanan. Jadi memang tidak ada peternakan. Jadi memang hanya 8 sektor itu saja yang kami buat tahun 2022-2023. Walaupun nanti ada update, tapi saya rasa kayaknya belum dalam waktu dekat ini, Pak, untuk yang peternakan. Roadmap ini rencananya sampai tahun berapa, Mbak Skip? 2040. 2040 ya, Iya. nggak sama kayak RPJPN 2045 ya rencananya. 2040, iya. Jadi Tapi sampai sebenarnya 2040 nggak ada peternakan itu tidak termasuk dalam roadmap-nya teman-teman berarti. Tidak termasuk, tapi kami punya rencana untuk update juga sih, Pak. Gitu. Kan, Oh, akan update juga ya? iya. Peternakan nggak ada. Iya. Pak Beko itu nanti yang hilirisasi yang di Danantara ada peternakan gitu jadi maksudnya Pak Beko. Iya Pak, kemarin itu yang termasuk salah satu yang diresmikan oleh Presiden itu adalah untuk ayam Pak, peternakan. Oke. boleh cek yang sektor kebutuhan dasar nggak? Yang di halaman sudah masukkan fokus 5. Fokus yang 5. Sektor kebutuhan dasar coba searching. Kayaknya bisa masuk sih di situ. Iya. Nah, kalau masuk di sini gimana Pak Beko? Sebenarnya memang bahasanya tidak secara langsung sebagai hilirisasi, Pak. Tapi memang ini salah satu hal yang memang jadi fokusnya juga terkait kebutuhan dasar. Ini makanya masuk di peternakan dan perikanan terpadu, walaupun ditulis juga di atasnya ada, namun tidak terbatas pada. Bagaimana Pak Beko?
Iya, kegiatannya mencakup tidak hanya hilir Pak, tapi hulunya juga. Karena peternakan Pak. Bagaimana Pak? Oke, yang penting apa maknaannya untuk yang peternakan ini termasuk itu ya Pak ya, masuk ke strategis yang termasuk yang kita lakukan ya. Benar Pak, ini salah Oke, satu salah satu fokusnya juga Pak. Kebutuhan oke, dasar soalnya. Karena ini sangat penting untuk penguatan sistem pangan nasional. oke. Berarti ini pemaknaannya dari hulu sampai hilir ya Pak ya. Makasih Pak. Benar Pak. Benar. Jadi sudah include dari sisi hilirisasi peternakan ayam ya Pak. Oke Pak. Jadi oke ya Pak Beko ya. Jadi Ya dianggap Pak, sudah terima kasih. terakomodasi ya. Oke, siap. Mm-mm. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak, boleh satu lagi. Silakan Pak. Yang tadi kan hilirisasi kaitan dengan peternakan. Kalau misalkan hilirisasi ekonomi kreatif, apakah dapat dimasukkan atau tidak Pak? Atau dimasukkan dalam boleh tadi yang sebelumnya? Yang dari tanah tadi yang atas. Nah, kalau hilirisasi ekonomi kreatif apakah bisa dimasukkan atau masuk dalam tidak terbatas pada Pak? Mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Il. Jadi ada di fokus 6 Pak. Coba industri kreatif. Coba dilihat. Ini kan ini lebih ke arah fokus yang terkait hilirisasi ya. Terus ada divisi bawahnya lagi yang nomor 6. Nah ini Pak. Masuk di sini Pak, izin Pak. Ya, terima kasih Pak. Belum terbaca. Terima kasih. Tidak apa-apa Pak. Kasih juga. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oh, tapi sudah jam 12. kami mohon arahan Pak Deputi dulu. Baik, izin Pak Deputi, Pak Direktur, karena waktu sudah jam 12, mungkin sebelum ditutup, kami menyampaikan kepada semua peserta rapat bahwa masukan tetap akan kami terima sampai nanti kami akan memberitahu jadwal rapat PAK selanjutnya, di mana masukan kami tunggu juga berupa tertulis. Juga nanti bisa menghubungi PIC kami yang sebelumnya juga sudah menghubungi Bapak Ibu sebelumnya. Lalu selain masukan terhadap draft maupun lampiran, kami juga mengingatkan usulan anggota PAK kepada kementerian-kementerian yang belum menyampaikan anggota PAK kepada kami. Izin kami menyebutkan yaitu pertama dari Bappenas, lalu yang kedua dari Kementerian Kelautan Perikanan, ketiga Kementerian Keuangan, keempat Kementerian Kehutanan, kelima Kementerian Pekerjaan Umum, lalu yang terakhir Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami masih menunggu dari keenam KL tersebut untuk menyampaikan anggota PAK kepada kami. Terima kasih. Lalu bisa kami sampaikan juga hasil dari rapat hari ini akan kami sampaikan di drive yang sebelumnya sudah kami sampaikan juga di kolom chat. Nanti update akan kami sampaikan. Terima kasih.